dipanjangkan umur, disehatkan badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir kamalul hajat. Kita berharap dengan perkumpulan kita malam hari ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah memudahkan segala urusan kita. Allah memberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah. Memberikan rezeki yang luas, yang halal, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriya, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui pada malam hari ini kita kembali memulai sehabis libur, libur 1 bulan penuh, bulan Ramadan, dan kita berharap pula bulan Ramadan yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, baik puasanya ataupun ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah bulan Ramadan yang telah lewat, kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan untuk taat kepada Allah. Bagaimana kita ketahui pula bahwasanya bulan Ramadan telah berlalu, terus bulan Syawal, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan wattiba'i bi sittati sunnah bi bulan Syawal ka'annama sa'im dahr." Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa puasa di bulan Ramadan full, penuh, 1 bulan 1 hari Sabat, selama 1 bulan penuh puasa di bulan Ramadan, terus diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 hari, baik berurutan ataupun kada berurutan. Hari ini puasa, 3 hari jenah, nyari puasa pulang, yang penting 6 hari di bulan Syawal. Itu pahalanya dia Rasulullah seakan-akan dia berpuasa setahunan. Pahalanya di sisi Allah. Dan tidak lupa pula bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan rahmat, bulan ampunan, dan bulan kemerdekaan daripada api neraka. Jangan sekali-kali di dalam hati kita merasa terbebani dengan sesuatu apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sholat maupun puasa, zakat. Misalnya sholat maghrib, kada lawas isya pulang tuh rasa terbebani ngarannya. Asa baret menggawi, apalagi bulan puasa. Bulan puasa pulang masuk dah. Kada kawa makan siang, kada kawa minum siang, asa terbebani. Jangan sekali-kali di dalam benak atau hati kita terbebani dengan sesuatu yang dipardukan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insan." Allah menciptakan khalaqal insan wal jin. Allah menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai fungsi utama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kita kali diciptakan untuk berusaha, karena Allah sudah menjamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangan khawatir, kada usah takutan.
Apabila itu rezeki kita pasti dapat sampai. Yang kayak apakah? Biar kita di rumah pun rezeki kita sampai. Ada aja rezekinya. Nah, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, bakabun, bahulma, apapun berdagang. Apakah itu mengurangi daripada derajat keimanan kita kepada Allah? Kada. Justru dengan kita berusaha, justru dengan kita bekerja, itu menunjukkan bahwasanya kita ini kada ada daya dan upaya kecuali daripada Allah. Pian begawi siang malam tetap biar rezekinya 100.000 bang. Cakainya di gawian, cakainya di pekerjaan, di situ datangnya rezeki. Niscaya orang nang begawi 24 jam itu panyugihnya udah. Nah, tapi banyak orang yang kada tapi berusaha, kada tapi begawi, sugih misalnya. Sugih dari warisan ya. Abah sugih. Mati warisan, nah rezeki ya. Macam-macam. Nah, jadi jangan sampai terbebani ketika kita beribadah, masuk waktu sholat, bekerja satu dahulu. Nah, apalagi setelah kita bekerja berusaha misalnya, siang, zuhur. Nyamanannya begawi tuh, nyamanannya bekerja, zuhur misalnya, masuk aja zuhur. Tertunda, nah tertunda apalagi sampai tak tinggalkan bahaya. Nah, sampai tak tinggalkan. Apalagi puasa, akibat bekerja, akibat berusaha, puasanya kada tagawi, puasanya parah. Maka banyak fadilah dan keutamaan yang diberikan oleh Allah ketika orang berada di bulan puasa. Pahala satu fardu dilipat gandakan sampai 70 kali. Pahala sunat ditulis oleh Allah sebagaimana mengerjakan salat fardu, mengerjakan satu kefarduan. Nah, salat sunnah, salat tarawih, misalnya salat sunnah. Kita gaul di bulan puasa itu seakan-akan pahalanya di sisi Allah mengerjakan satu kefarduan. Dan ketika seseorang merasa terbebani dengan apa yang difardukan Allah, masa hidupnya pun akan susah. Asal apa begini, asal apa beribadah. Apalagi menghadiri majelis ilmu yang sejam asatu lah ya. Sebab pian di hati orang yang asik dengan musik misalnya, dengan karaoke. Duduk berjam-jamnya tahan aja. Melihat orang karaoke, melihat orang gitu. Nah, itu kalau kita menganggap satu kenikmatan daripada kefarduan, kita nikmati. Wah, ini salat pemberian Allah, hadiah daripada Allah kepadaku. Alhamdulillah kita syukuri, laksanakan dengan khusyuk, dengan baik, dengan tertibnya, rukun sunnahnya kita kerjakan. Penyaman tuh berusaha penyaman beribadah. Ketika ibadah kita sibuk daripada beribadah, sibuk baca Al-Quran. Misalnya, ya Allah akan memberikan jaminan kepada orang yang beribadah kepada Allah rezeki nang kada terduga. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena dengan amal ibadah, dengan kita melaksanakan satu kefarduan, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita rezeki yang kada terduga-duga. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan setiap kesulitannya ada jalan keluar. Ada aja insyaallah. Rezekinya ada. Ya, kita memulai aja malam ini. Karena di malam Senin yang akan datang hari Ahad tanggal 13 malam Senin kita akan mengadakan haulan daripada kami yang Habib Shalih bin Abdul Umar sekaligus Yaumul Milad, hari jadi daripada Majelis Taklim dan Pondok Pesantren Kamarul Muhibin yang kelima. Kita bersyukur, kita syukuri. Jadi kepada para jamaah diharap siapa yang hendak bersumbangsi atau berpartisipasi dalam acara pelaksanaan malam Senin membawa nasi bungkus. Secara haji hendak berapa kah? Ikung 100, tak kumpul 1000. Mudah-mudahan
Dengan kita mengadakan yaumul milad dan haul, kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan, keamanan, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dan setiap pekerjaan kita, usaha kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana biasa kita membaca surat kamilah kepada Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك الله ملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل ترج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Jadi kepada kawanan atau keluarga yang kalian mengetahui diharap diberitahukan ini terbuka untuk umum baik laki-laki maupun perempuan, yang mana penceramahnya akan diisi oleh Syekh Sirat Al-Azhari, pengasuh Majelis Ta'lim Ad-Jabiyah daripada Kandangan Hulu Sungai Selatan. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل